Dipersembahkan oleh saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden 2019, Anies Sandi Gubernur Wagub DKI. Betul? Dan di 2019, kalian juga harus kerja keras. Februari 15 kerja keras. Pak Prabowo turun gunung, kampanye untuk pasangan nomor urut 3. Saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden 2019, Anies Sandi Gubernur DKI, betul? Mas Aryo, jadi saya mau tanya, apakah memang ini semuanya skenario supaya Pak Prabowo bisa mulus jadi presiden di 2019? Kalau untuk memuluskan skenario udah pasti calon gubernur dari Gerindra. Tapi kan kita menyadari bahwa ternyata isu-isu utama itu tentang pekerjaan, masalah pendidikan. Nah, pendidikan ini besar sekali, dan kebetulan figur yang lebih cocok untuk itu dibandingkan Mas Andi yang merupakan kader kita adalah Mas Anies yang konon kabarnya, kan bicara banyak hal. Memangnya kalau Mas Anies Sandi jadi gubernur, bagaimana ceritanya Pak Prabowo bisa mulus jadi presiden? Emang apa yang bisa dilakukan gubernur ya? Ya tentu saja bisa jadi kampanye. Bisa kampanye bareng. Seperti contohnya 2014 Kang Emil waktu itu berkampanye untuk Pak Prabowo, kan beliau kan diusung oleh Gerindra tahun 2013 dan tahun 2014 beliau kampanye buat kita ya. Bagi kami ya gubernur DKI faktanya memang lebih gampang kampanye presiden kalau ya, gubernurnya. Kenapa? Gubernur ini sasaran antara, kalau sasaran antara, nah kalau sasaran antara udah pasti calon gubernurnya dari Gerindra, tetapi ternyata itu tidak bisa karena isu utama pendidikan dan Mas Anies itu yang terbaik, sehingga tapi balik lagi ke pertanyaan Mbak Nana. Balik lagi ke pertanyaan Mbak Nana, emang kenyataannya lebih gampang kampanye untuk presiden apabila gubernur atau wakil gubernur di Jakarta itu makanya simpatik. Rajin turun gunung Pak Prabowo. Bang Adian, 5 tahun lalu rajin, sekarang apa? Juga. Yang ini soal tadi? Ini tadi perlu ditanggapi spesifik tidak? Apa itu memang ya biasa saja dalam kampanye pasti harus menggelorakan semangat pendukung? Ya kalau menurut saya kan kata-kata adalah manifestasi pikiran. Jadi apa yang dipikirkan itu yang dikatakan. Jadi yang dikatakan itu seperti itu, ya berarti dia pikirkan dirinya sendiri. Untuk jadi presiden, bukan pikirkan rakyat Jakarta. Seharusnya dia sampaikan bahwa untuk kepentingan rakyat Jakarta, pembangunan yang lebih baik, manusia yang lebih bermartabat, bla bla bla, bukan untuk kepentingan jabatan di kemudian hari. Dalam konteks komunikasi kampanye tidak bagus. Tidak bagus? Tidak bagus. Tapi berhasil, kalau bisa menggelorakan semangat pendukung berarti berhasil. Itu tujuannya itu Mas Aryo? Pendukung militan, ya. Dalam klip itu Bang Adian memang benar. Tapi kalau kita lihat klip keseluruhan udah jelas kok, fokusnya adalah masyarakat Jakarta. Baik, kita akan dengarkan bagaimana gaya ketika Presiden SBY turun gunung untuk berkampanye pasangan nomor urut 1. Kita lihat. Saya ini sebetulnya sudah veteran. Saya dulu berdiri di panggung kampanye pada pemilihan presiden tahun 2004 dan pemilihan presiden tahun 2009. Mestinya saya sudah pensiun. Tetapi mengapa kali ini saya turun gelanggang? Karena saya melihat situasi yang memprihatinkan. Situasi Jakarta dan situasi tanah air kita. Saya turun gelanggang karena saya melihat situasi yang memprihatinkan. Situasi Jakarta dan situasi tanah air kita. Situasi seperti apa spesifiknya, Mas Didi? Jadi Pak SBY ini kan memang dirindukan oleh para kadernya. Tidak hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah juga. Jadi ada satu pilkada, bukan hanya Jakarta. Kebetulan di Jakarta ada pilkada, tapi ada satu daerah. Jadi Pak SBY turun atas permintaan para kader. Dan Pak SBY sangat menghormati itu, saya kira. Oke. Jadi nggak ada yang salah dengan turun gunung, kan? Oh tidak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, karena semua turun gunung, tidak apa-apa, malah menambah kemeriahan. Ya. Pertanyaan saya ketika Pak SBY bilang situasi Jakarta dan tanah air memprihatinkan, situasi yang seperti apa? Kalau kita lihat sekarang ya, betapa kalau kita lihat ya di sosial media, di mana-mana media mainstream, betapa yang namanya ancaman terhadap keberagaman, ujaran-ujaran kebencian, fitnah-fitnah dan sebagainya semakin gila lah belakangan ini.
Sehingga tentu dengan Pak SBY turun juga mengingatkan semua kader-kader kita bahwa jangan terpengaruh oleh fitnah-fitnah itu, oleh serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab. Lalu mengingatkan bahwa menjaga pilkada yang damai, mengingatkan menjaga persatuan kesatuan, saya pikir kan baik ya. Apalagi Jakarta, kalau kita lihat ya, saya ini lahir di Jakarta. Dari kecil di Jakarta, tapi 4 tahun ini saya merasakan betapa yang namanya keberagaman, kerukunan itu sepertinya terancam. Artinya perlu pemimpin baru Jakarta kita. Kita akan tanya pendapat Bang Adian, perlu pemimpin baru karena situasinya sudah seperti itu? Loh, dasarnya kok terancam itu. Dan pernyataan pidato Pak SBY tadi kan kembali prihatin, minta keadilan, curhat, berhentilah. Dia itu mantan presiden, ayo kasih kekuatan pada rakyat dan kata-kata yang membangun, memberikan semangat. Yang tidak percaya jadikan percaya, yang takut jadi berani. Gitu. Jangan sebentar di sini prihatin, di sini minta keadilan dan sebagainya. Bagi saya apa ya? Ayo dong, kamu gitu apa? Bangsa ini butuh keyakinan dirinya bahwa dia bangsa besar dan mampu membangun dirinya sendiri. Itu pandangan Bung Adian pribadi. Iya, yang bisa tapi bicara. Pak SBY ini sebagai tokoh bukan saja di Bukan kan yang bicara nasional, dengan saya dong. pengakuan dunia luar biasa ya, Iya. dipercaya. Nah. Kalau Bung Adian pribadi berpandangan begitu Nah, kita yang hormatin. menjadi masalah tentang Gak apa-apa. Saya pikir banyak pemikiran Pak SBY yang baik dan pengalamannya ingat. 2 kali terpilih sebagai Ini presiden. yang mau dikampanyekan calon gubernur apa Pak SBY? Pilkada langsung ya. Dalam pilkada langsung 2 Kampanye kali Pak SBY. terpilih. Oleh karenanya, ya, ini saya agak protes nih. Enggak. Saya nggak boleh bawa pendukung tadi, ternyata Bung Adian bawa pendukung banyak Saya begini, enggak, agak saya protes. cuma Tapi bawa oke. Anda membawa Ya. pendukung Bang Adian? Enggak ada. Tidak ada? Saya nggak Tuh, nuduh diinfokan. lagi. Nah jadi begini, saya pikir turunnya Karena Enggak, yang kenapa senang sekali menuduh sih? daftar audiens yang hadir semuanya dari ada SMA Sang Timur, Sekolah Tinggi Manajemen Komputer Indonesia, Yayasan Mutiara Bangsa, Himpunan Mahasiswa Susan Bataru, dari UI, Sekolah Tinggi Teknik PLN, Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara, Forum Komunikasi Mahasiswa Arsitektur Jakarta, banyak Metro Park dapil saya Residen, dong. Universitas Banyak dapil. Esa Ya, Unggul. nah kita kembali fokus pada supaya tadi ya. mengklirkan Mbak bahwa Nana. tidak ada Tapi- pendukung. tapi di pendukung. audiens kita bisa lihat kok Sebentar, dari sebentar. pendukungnya Sabar, Bung Pak. Adian cukup banyak, tapi nggak Gini. apa-apa. It's okay nggak apa-apa. Mbak, kita bicara soal isu sara keberagaman dan sebagainya. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini menurut Menkominfo adalah ada 800.000 situs hoak. Kalau satu situs hoak itu dibuat dengan biaya menyewa domain Rp200.000, mendesainnya Rp300.000, berarti dibutuhkan 400 miliar untuk mendesain 800.000 situs hoak itu. Itulah situs-situs yang menyebarkan kebencian. Baik. Menyebarkan hoax segala macam. Anda harus ingatkan presiden Anda dong. Sebentar dulu. Karena hoax Nah, ini kan punya Nah, cybercrime ada- police sebentar, kan. Sebentar, ada Kok kemudian nggak digunakan itu cybercrime sebentar. police? Ada kemudian yang kemudian orang yang mungkin secara politik entah karena keberuntungan atau apapun diuntungkan dengan situasi ini. Dan Baik. itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilgub. Oke, terakhir saya ya. akan Menurut putarkan saya, supaya target fans dari- saya akan ini yang putarkan saya cuplikan jelaskan. Bu Mega. Bu Mega belum diputar. Sedikit nih, Kita cybercrime dengarkan. police ini Kita dengarkan cuplikan Megawati Soekarno Putri. Tadi cuplikan Pak Prabowo, cuplikan Pak SBY, sekarang cuplikan Bu Mega supaya semuanya dapat kesempatan kita dengarkan. Kita tidak boleh berpikir kerdil, membuat satu yang lainnya membuat terpecah belah dengan segala kritik fitnah yang sebenarnya tiada artinya. Kita tidak boleh berpikir kerdil, membuat satu yang lainnya terpecah belah dengan segala kritik fitnah yang sebenarnya tidak ada artinya. Mas Didi, Anda mau menanggapi ini? sedikit. Jadi begini, kita punya cybercrime police ya. Kenapa Sesinya udah pihak lewat, Bang. penegak hukum ini kejam terhadap mengkritik terhadap pemerintah, ya, terhadap kekuasaan. Tetapi orang-orang yang difitnah di luar kekuasaan ini, para pengkritik, ketika mereka melaporkan mereka difitnah, mereka diserang oleh hoax, diam saja penegak hukum. Itu Mas dia Didi, saya. Anda mau komentar soal tadi pernyataan Bu Mega? Gimana pertanyaannya? Kita tidak boleh berpikir kerdil, membuat satu yang lainnya terpecah belah dengan segala kritik fitnah yang sebenarnya Saya tidak pikir ada ini artinya. pemikiran semua, saya pikir ya. Para tokoh itu kan bagus ya. Baik Bu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo, sama saya pikir pemikiran bagi Baik. bangsa dan negara ini. Jadi tidak ada yang spesifik yang Anda tinggal ingin tambahkan? bagaimana negara ini bisa menjamin tidak ada yang namanya ujaran kebencian, namanya fitnah dan sebagainya. Oke. Penegak hukum, ya negara punya kekuasaan, tentu penegak hukum ini diberdayakan. Baik. Jadi jangan hanya yang Apa mengkritik maksud Bu Mega kekuasaan. dengan mengatakan itu tadi, fitnah dan sebagainya, siapa yang disasar oleh Ketua Umum Partai Anda? Yang pasti bahwa itu sebuah bentuk pandangan Ketua Umum terhadap situasi sekarang bagaimana Ahok kemudian diserang dari segi etnis, diserang dari segi agama. Bangsa ini sudah selesai persoalan seperti itu. Sejak kita mengatakan kami siap menjadi bangsa Indonesia, saat itu yang Muslim boleh menjadi bangsa Indonesia, yang Kristen boleh Baik. menjadi bangsa Indonesia, Hindu boleh jadi bangsa Indonesia.
Cina boleh jadi bangsa Indonesia, Batak punya hak yang sama dengan yang lain. Saat ini kita tahu bahwa serangan isu SARA tidak ke calon-calon yang lain, tapi ke calon nomor 2. Tapi saya katakan bahwa saat ini musuh Ahok dan Jarot itu bukan nomor 1 dan nomor 3. Musuh dia isu SARA. Kalau Ahok dan Jarot kalah, isu SARA yang menang. Baik, saya mau kasih komentar Mas Aryo. Silakan Mas Aryo mengomentari tadi apakah iya isu SARA yang akan membuat musuh dari pasangan lawan Anda ini? Ya, saya Karena rasa semua orang merasa diserang isu SARA bisa saja. ya siapapun bisa diserang lah, apapun sukunya, agama maupun rasnya. Tetapi kalau kita bicara jangan kita terbawa berpikiran kerdil atau apapun, Baik. kata dari Ibu Mega. Kita lebih baik ambil contoh daripada kita bicara, kita lihat aja yang perlakuan yang baik, yaitu kebetulan dari partainya Bang Adian dan dari partai saya Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu. Naik kuda bareng. Baik. Ya, naik kuda bareng. Ya. Dan kita akan tunggu. Enggak, Dan nanti kita kalau akan tunggu. sebentar. Dan kita akan tunggu karena Pak SBY kan sudah bilang, saya sudah Ini harus udah habis banyak waktunya bicara. karena saya ada tamu-tamu Tapi lain. dari- Terima tapi kasih dari- sudah hadir di jadi Mata begini, Najwa boleh nggak karena saya Pak tambahkan? SBY juga sudah mengatakan ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi saya Kita tambahin lihat boleh apakah nggak? akan ada pertemuan. Gini, Tetaplah ini di Mata Najwa. Mas Aryo terima kasih, Bang Adian terima kasih, Mas Didi terima kasih sudah hadir. Tetap di Mata Najwa, jangan kemana-mana, setelah ini akan lebih seru lagi, akan ada narasumber-narasumber yang lain tidak kalah seru, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh